Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita ketemu lagi di mata kuliah e-bisnis. Di tatap muka kita yang kedua, kita coba nanti menjelaskan apa itu e-bisnis dengan 4 dimensi. E-bisnis dan hubungannya dengan dunia maya itu apa sih? Nah, nanti akan kita jelaskan dalam pertemuan yang kedua ini. Di tatap muka kita kedua ini, kita coba nanti membahas tentang 4 dimensi ya, di e-bisnis ini dalam ruang lingkup dunia maya atau online. Ini yang akan kita bahas, dimensi what, dimensi where, lalu yang ketiga kita juga akan membahas dimensi who, dan yang terakhir dimensi why. Definisi e-bisnis menurut Mohan Saunai, jadi prinsip e-bisnis itu harus memperlihatkan bagaimana teknologi elektronik dan digital itu berfungsi secara medium tercapainya sebuah proses dan strategi bisnis, atau dalam artian sebuah pertukaran barang dan jasa itu jauh lebih baik dibandingkan dengan cara-cara konvensional, terutama nanti dilihat dari aspek manfaat yang dirasakan stakeholder. Itu definisi e-bisnis. Tadi sudah saya sampaikan, kita coba nanti e-bisnis ini kita lihat dari 4 dimensi. Yang pertama tadi dimensi what. Istilah e-bisnis itu memang banyak disamaratakan dengan e-commerce. Jadi banyak orang itu mempunyai sebuah istilah e-bisnis itu sama dengan e-commerce. Padahal tidak seperti itu. Pengertian e-bisnis itu sebenarnya lebih luas dibandingkan dengan e-commerce. Lalu apa e-commerce itu? E-commerce itu memfokuskan pada sebuah aktivitas atau mekanisme transaksi secara elektronik. Sedangkan e-bisnis wilayahnya itu lebih luas. Jadi interaksi perusahaan dengan pelanggan atau mitra bisnisnya. Itu yang membedakan kenapa e-commerce itu tidak sama dengan e-bisnis. Lalu pada dimensi who, untuk siapa sih? Siapa saja yang terlibat dalam e-bisnis ini? Tentunya kalau ditanya siapa yang terlibat, semua pihak yang melakukan transaksi ya dalam sebuah sistem bisnis atau serangkaian proses bisnisnya. Lalu dalam dimensi where, di mana saja e-bisnis itu dilakukan, ya tentunya jawabannya ya selama pemilik yang berkepentingan memiliki fasilitas elektronik sebagai kanal akses. Jadi di mana saja. Itu yang dimaksud dimensi where. Lalu pada dimensi why, mengapa? Mengapa e-bisnis itu bisa dijalankan ya. Dengan e-bisnis perusahaan itu dapat melihat peluang sebenarnya dan celah bisnis baru yang belum diketahui masyarakat. Jadi diterapkannya konsep jejaring atau internetworking itu yang lebih umum kita kenal, itu sebenarnya sebuah perusahaan berskala kecil dan menengah itu dapat dengan mudah bisa bekerja sama. Nanti akan kita bahas konsep B2B, B2C, dan lain sebagainya. Itu e-bisnis itu berfokus pada aspek teknologi informasi atau teknik digital ya, dari definisi yang di awal tadi sudah saya jelaskan. Teknologi informasi atau teknik digital ini sangat berhubungan nanti di proses e-bisnis itu terkait dengan konsep revolusi industri. Jadi nanti akan kita bahas munculnya sebuah e-bisnis, perkembangan e-bisnis itu nanti bisa kita pahami dari aspek revolusi industri. Dari aspek revolusi industri itu akan mengarah kepada aspek ini, pengembangan soft skill SDM ya pada era revolusi industri. Sehingga nanti kita yang hidup di zaman 4.0 ini, 4.0 ini di konsep revolusi industri, apa sih yang harus kita kembangkan dari soft skill SDM? Nah ini nanti akan kita
pelajari bersama-sama ya di konsep itu. Tentunya Anda sudah banyak mengetahui tentang konsep revolusi industri mulai dari 1.0 sampai 4.0 ya. Jadi kalau 1.0 revolusi industri pertama kali ya, yang ditemukannya sebuah aspek proses produksinya itu hanya berupa barang. Contohnya yang kalau Anda cari dalam sebuah referensi mesin uap, itu proses revolusi industri pada 1.0. Lalu 2.0 revolusi kedua ditandai dengan apa? Ya pengembangan energi, adanya peralatan listrik oleh sebuah ilmuwan itu ya, dan juga penerapan-penerapannya dalam skala industri. Itu 2.0. Nah, itu skalanya demikian. Nah, jadi revolusi industrinya ya kita hanya bisa melihat dari gejala atau perkembangan yang sudah ada pada zaman itu. Lalu 3.0 perkembangan perangkat komputer. Ya, jadi perkembangan perangkat komputer itu sudah dimulai pada revolusi industri 3.0. Ya. Itu perkembangan komputer sudah mulai sangat pesat dan berkembang sekali sehingga banyak ragam aktivitas. Ya, ragam aktivitas. Sebagian dari kita itu banyak menggunakan perangkat komputer. Saya tidak mendefinisikan dan tidak perlu menjelaskan perkembangan penggunaan komputer itu dari zaman ke zamannya, tapi nanti yang perlu Anda ketahui, e-bisnis itu di mana sih, di dimensi mana, lalu pada revolusi industri yang keberapa. Itu yang sangat penting dan kita pahami karena nanti akan ada sebuah dimensi business to business, lalu bisnis B2C, ya, business to customer, dan lain sebagainya. Itu juga akan nanti coba kita pahami. Di aspek ini yang perlu Anda ketahui ya. Jadi e-bisnis itu muncul ada itu karena aspek digital dan teknologi informasi, karena di tuntutan ini 4.0 itu menentukan peran e-bisnis karena 4.0 itu tuntutannya semacam ini sebagaimana yang slide yang sudah ada di hadapan Anda. Jadi proses revolusi industri, jadi revolusi industri Anda bisa lihat di slide yang ada di hadapan Anda, sudah coba kita gambarkan. Aksesnya bisa Anda lihat link di bawahnya ya. Jadi di medium.com. Jadi posisi kita itu dan di today itu ya, industri 4.0 itu. Jadi terkait dengan intelligent production, lalu incorporated with IoT ya, lalu cloud teknologi dan big data dan lain sebagainya. Ini kita hidup di masa ini, sehingga proses bisnis itu perlu disesuaikan sehingga ada tambahan di depannya e-bisnis. Itu karena untuk menyikapi sebuah proses revolusi industri pada saat ini. Lalu fokus industri 4.0 itu bisa dilihat dan bisa Anda rasakan ada proses munculnya disruptif digital. Jadi disruptif itu lonjakan dan perkembangan yang begitu amat sangat cepatnya lompatannya. Itu dikatakan disruptif digital. Fokus industri 4.0 itu di sana sehingga nanti peran e-bisnis itu sangat dibutuhkan daripada nanti kita berbisnis secara konvensional. Jadi muncul disruptif digital yang arahnya untuk apa? Mengubah harapan mendasar dari perilaku dalam budaya, pasar, industri, prosesnya itu berubah semua. Orang berbelanja tidak sudah cukup di rumah, barang itu sudah datang. Yang selama ini kita harus berbelanja dan datang ke tempat orang yang berjualan, budaya kita kan semacam itu. Itu akan perubahan sebuah destruktif. Digitalnya itu sangat terlihat. Bisa Anda lihat secara aspek budaya. Nah, apalagi di masa pandeminya bisa kita rasakan ya. Kita tidak perlu beli sesuatu datang ke tempatnya, tapi kita bisa gunakan aspek digital itu untuk pesan barang dan datang langsung ke tempat kita ya.
Jadi proses-proses itu yang di fokus industri 4.0 itu nanti di sana, sehingga bisa diekspresikan melalui kemampuan digital, saluran ataupun asetnya. Kalau kita eh, rangkum itu ada 3 aspek ya di dalam fokus industri itu, digitally driven productivity, sehingga bagaimana dorongan untuk aspek digitalisasi itu harus berjalan dengan baik ya, dan driven ya. Jadi harus ada dorongan untuk melakukan segala hal, aspek budaya yang saya terangkan tadi, terus aspek prosesnya, aspek pasarnya, aspek perilakunya, itu sudah dorongan digitalisasi semua. Lalu reinvented labor force ya, jadi menciptakan kembali lapangan kerja. Ini dimensinya kan sudah berbeda ya dengan yang dulu. Mungkin kita bekerja harus datang ke kantor, mungkin pada revolusi itu sudah banyak ya yang kerja model remote ya, dari ngerjakan di rumah. Itu sudah banyak dilakukan oleh sebuah perusahaan besar ya. Jadi reinvented labor force. Jadi menciptakan ulang untuk lapangan pekerjaan ya. Lalu yang ketiga, infrastruktur development ya. Jadi perkembangan atau infrastruktur itu juga merupakan sebuah ciri fokus industri 4.0. Jadi development infrastruktur itu harus disesuaikan ya pada masanya. Jadi aspek infrastruktur itu kan bicara tentang eh, hal-hal yang terkait dengan pendukung dari sebuah produk teknologi, itu infrastruktur. Sehingga 3 hal ini yang fokus untuk revolusi industri di 4.0. Jadi kesimpulannya di industri 4.0 itu yang bisa kita kenali terhadap perkembangan teknologinya itu ada 6 hal yang sudah ada slide di hadapan Anda itu ya. Jadi industri 4.0 itu pertama, itu pasti mengedepankan aspek optimalisasi sebuah proses. Jadi proses itu sudah tidak terlalu panjang kebutuhannya, sehingga hal-hal yang dibutuhkan itu bisa dioptimalkan secara cepat. Itu cirinya industri 4.0. Dan ini sangat berhubungan ya nanti di aspek e-bisnis. Kalau Anda dalam sebuah proses itu butuh waktu yang panjang, padahal itu sesuatu yang kurang disukai oleh pelanggan, maka pelanggan akan lari. Sehingga di industri 4.0 cirinya optimalisasi proses. Lalu yang kedua, transformasi digital. Jadi perubahan, updating dan lain sebagainya terhadap digital itu harus kita lihat perkembangannya. Kita jualan, maka jualan tidak bisa kita lakukan secara manual, tapi jualan bagaimana yang bisa mentransformasi aspek digitalnya. Itu nanti jadi perhatian kita di bisnis itu. Lalu analisis data, itu pasti. Jadi untuk menghitung rugi, laba, lalu stok barang dan lain sebagainya, itu tidak perlu kita lakukan secara manual lagi. Dari data yang ada, aspek penjualan Anda, proses bisnis Anda itu bisa dianalisa datanya dengan software-software tertentu. Nah, nanti kita coba pelajari ya, ada beberapa workshop nanti di mata kuliah kita akan kita coba aspek-aspek katakanlah analisis data. Anda punya sebuah toko katakanlah gitu, maka data dari keseharian penjualan Anda dan item-item kategori yang Anda jual itu bisa kita analisa ya. Katakanlah customer pada satu waktu beli satu produk, lalu mungkin customer ketika beli produk ini pasti beli produk yang lainnya. Itu bisa kita prediksi nanti di analisis data. Lalu yang kelima, otomasi, itu pasti. Jadi perhitungan, proses dan lain sebagainya itu bisa dilakukan secara otomatisasi. Lalu yang terakhir, model bisnis baru, pengembangan keterampilan yang sangat dibutuhkan. Jadi industri 4.0 itu pasti berkembangnya sebuah model bisnis baru. Sehingga bisa Anda lihat proses awalnya Gojek pada saat itu ya, tidak sekompleks pada hari ini kan, itu namanya model bisnis baru. Jadi bisa membaca peluang dari membaca data itu, lalu data itu bisa di-create menjadi sebuah sistem
secara otomasi, dianalisa datanya, lalu bisa melakukan sebuah proses transformasi digitalnya, optimalisasi prosesnya, bisa lihat tak? Ya, yang keseharian Anda pakai ojol ya, ojek online dan lain sebagainya. Saya kira itu dulu di pertemuan tatap muka kedua. Nanti di tatap muka yang ketiga kita akan coba nanti bahas inilah ya. Jadi apa sih 10 skill untuk menghadapi era revolusi industri? Saya kira ini penting. Sebelum nanti kita banyak create sebuah aplikasi-aplikasi di e-bisnis, nanti kita gabungkan secara ekonomi dan dunia digital itu bagaimana sih ya, sebagaimana yang pengantar yang di awal, kita nanti nyoba beberapa software-software tertentu untuk menganalisa data-data dari sebuah proses bisnis. Banyak hal nanti yang bisa kita lakukan ya. Nanti kita akan pelajari. Paling tidak nanti tatap muka yang berikutnya kita akan belajar apa kebutuhan skill yang harus Anda persiapkan ya di era revolusi industri yang ke 4.0 4.0 ini. Saya kira itu, salam sehat, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.